Jumpa kembali dengan Rumah dan Uang. Pernah merasa renovasi rumah yang niatnya bikin nyaman malah berubah jadi medan perang gara-gara drama tukang, biaya membengkak, kualitas mengecewakan, dan hubungan tetangga hampir hancur? Nah, kalau iya, video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Dikin akhirnya memutuskan merenovasi rumah yang sudah ditempatinya hampir 15 tahun. Atap yang mulai bocor, lantai keramik yang banyak pecah, dan dapur yang terasa sempit. Setelah menghitung tabungan, dia menyusun RAB, menyiapkan dana renovasi dan membeli material tahap pertama seperti semen, pasir, bata ringan, besi beton, serta keramik agar lebih hemat biaya tenaga kerja. Dikin memilih Rosid, tetangganya sendiri yang sudah lama menjadi tukang bangunan. Mas Rosid, saya percaya sama kamu. Yang penting hasilnya rapih mas, dan anggaran jangan sampai jebol ya. Rosid tersenyum sambil menjabat tangan Dikin. Tenang Pak Dikin, kita kerjakan pelan-pelan saja ya. Yang penting kualitas bangunannya tetap bagus. Semuanya terlihat berjalan mulus di minggu pertama. Pondasi tambahan mulai digali, dinding lama dibongkar, dan material terus berdatangan ke lokasi renovasi. Dikin pun merasa pilihannya sudah tepat. Kalau begini renovasi pasti selesai sesuai target. Gumamnya penuh optimisme. Tapi benarkah kenyataannya akan semudah itu? Nah, sebelum kita masuk ke drama yang sering terjadi antara pemilik rumah dan tukang bangunan, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel Rumah dan Uang ini terus berkembang. Karena di sini kita akan membahas dunia properti, keuangan, dan keputusan finansial agar kita tidak salah langkah saat membangun masa depan. Memasuki minggu kedua, masalah mulai muncul satu persatu. Rosid menghampiri Dikin sambil membawa catatan kecil. Pak Dikin, harga semen naik lagi pak. Pasir juga kurang 1 rit karena volume pasangan bata ternyata lebih banyak dari perkiraan pak. Itu anak-anak tukang juga minta penyesuaian upah karena ternyata pekerjaan kolom dan slof di luar dugaan pak, ini lebih berat. Dikin langsung terdiam. Loh Mas Rosid, bukannya semua sudah dihitung di RAB? Kok baru mulai saja sudah ada tambahan biaya? Rosid menghela nafas. Di lapangan sering ada kondisi yang berbeda pak. Saat itulah Dikin mulai sadar. Merenovasi rumah ternyata bukan hanya soal membangun dinding, tetapi juga mengelola anggaran, kualitas pekerjaan, dan kepercayaan kepada orang yang mengerjakannya. Pagi itu Dikin datang lebih awal ke lokasi renovasi. Dia melihat tumpukan bata ringan masih utuh, sementara beberapa tukang duduk santai di teras sambil minum kopi. Loh kok santai sekali pak? Tanya Dikin heran. Rosid menghampiri sambil mengusap keringat. Maaf pak, ini tadi sudah kita kerjakan, tapi kok semennya habis, pasirnya juga yang kita tunggu belum datang. Supplier bilang truknya terlambat karena antre bongkar. Bapak sendiri kan kemarin yang langsung menghubungi suppliernya. Dikin menghela nafas panjang. Ya kalau begini saya tetap keluar biaya upah harian, tapi progres proyek nggak jalan dong pak. Rosid mengangguk pelan. Itulah bedanya sistem upah harian pak. Makanya alat-alat, bahan-bahan juga harus siap sedia pak. Kalau ada keterlambatan seperti ini, ya gimana? Selama tukang datang, tetap ada biaya tenaga yang harus dibayar pak. Siang harinya Dikin semakin terkejut ketika melihat hasil pasangan bata di bagian dapur. Beberapa sisi tampak kurang presisi. Bahkan ada bagian yang mulai dibongkar kembali. Kenapa ini dibongkar? Bukannya tadi pagi sudah selesai dipasang pak?
Tanyanya dengan nada kesal. Rosid menjelaskan, "Ya, mengerjakan tukang baru, Pak. Saya cek pakai waterpass, ternyata kemiringannya tidak sesuai. Daripada nanti plesterannya tebal sebelah dan hasilnya tidak presisi dan jelek, lebih baik diperbaiki sekarang." Dikin menggeleng. "Ya, berarti material terbuang lagi dong. Waktu bertambah lagi. Biaya juga ikut naik. Wah, payah." Rosid hanya bisa menjawab, "Ya, kalau mengejar murah tapi mengorbankan kualitas, nanti bawa sendiri yang rugi loh, Pak." Sore harinya, Dikin membuka kembali catatan RAB dan mutasi rekening di ponselnya. Dana renovasi yang semula terasa cukup kini mulai terkuras lebih cepat dari jadwal. Harga material berubah, produktivitas tukang tidak selalu sesuai target, dan pekerjaan tambahan terus bermunculan. Kalau begini terus, dana cadangan bisa habis sebelum rumah selesai, gumam Dikin cemas. Rosid yang mendengar perkataan itu berkata pelan, "Pak, saya juga ingin proyek ini cepat selesai, tapi membangun rumah memang sering penuh kejutan, Pak. Yang penting kita cari jalan keluarnya bersama ya." Dikin sempat mengangguk, meski dalam hatinya mulai muncul pertanyaan besar. Apakah masalah yang lebih berat masih menunggu di depan? Pagi itu suasana proyek benar-benar memanas. Rosid menghampiri Dikin dengan wajah serius sambil membawa daftar kebutuhan material. "Pak Dikin, besi untuk kolom praktis habis ini, Pak. Kalau mengikuti gambar kerja, kita harus tambah sekitar 20 batang lagi. Terus ada juga pekerjaan cor ring balok yang belum masuk hitungan awal, Pak." Dikin yang sejak beberapa hari menahan emosi akhirnya meledak. Terus tambah biaya. Kemarin semen, sekarang besi, besok apa lagi? Jangan-jangan nanti keramik juga kurang." Suara Dikin terdengar keras hingga para tukang menghentikan pekerjaannya. Rosid mencoba menjelaskan, "Pak Dikin, saya tidak sedang mencari untung lebih, Pak. Saya hanya mengikuti kondisi di lapangan saja, Pak." Namun Dikin memotong, "Saya mulai curiga ini. Jangan-jangan semua ini memang akal-akalan supaya saya terus keluar uang." Ucapan itu membuat wajah Rosid memerah. Harga dirinya sebagai tukang sekaligus tetangga terasa diinjak. "Pak Dikin, saya memang tukang, Pak. Tapi saya masih punya nama baik. Kalau saya mau curang, Pak, dari awal saya bisa saja mengurangi campuran semen, memakai besi yang lebih kecil, atau mempercepat pekerjaan asal-asalan. Tapi saya tidak pernah melakukan itu, Pak." Suasana semakin tegang. Salah seorang pekerja berbisik kepada temannya, "Waduh, kayaknya proyek ini bakal terhenti deh." Beberapa tukang memilih meletakkan cetok dan sekop. Tidak ada yang berani melanjutkan pekerjaan. Di halaman rumah hanya terdengar suara mesin molen yang perlahan dimatikan. Menjelang siang, proyek renovasi benar-benar terhenti. Dikin duduk merenung, memandangi rumahnya yang setengah dibongkar. Atap belum selesai dipasang, dinding masih terbuka, dan besi tulangan menjulang di beberapa sudut. Kalau proyek ini tersendat-sendat, apalagi berhenti, dan biaya semakin membengkak, target penyelesaian semakin mundur, dan arus kas keluarganya otomatis semakin tertekan. Sementara itu, Rosid pulang dengan langkah yang berat. Sebagai tetangga, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga merasa kehilangan kepercayaan dari orang yang selama ini dianggap seperti saudara sendiri. Di titik itulah Dikin mulai bertanya dalam hati, apakah benar semua kesalahan ini ada pada Pak Rosid, atau justru ada sesuatu yang selama ini tidak pernah dia sadari.
Keesokan harinya Dikin didatangi Pak Hendra, seorang mandor senior yang kebetulan sedang mengawasi proyek di sebelah desa. Setelah mendengar cerita dari kedua belah pihak, Pak Hendra hanya tersenyum tipis. "Pak Dikin, saya boleh lihat RAB dan gambar kerjanya, Pak?" Beberapa menit kemudian dia menggeleng pelan. "Nah, sekarang saya paham Pak Dikin, kenapa proyek ini jadi ribut terus. Masalahnya ya bukan di Pak Rosid." Dikin langsung terkejut. "Maksudnya bagaimana, Pak?" Pak Hendra menunjuk lembar RAB. "Di sini volume pekerjaan banyak yang hanya perkiraan, Pak. Biaya pembongkaran, waste material, kenaikan harga bahan bangunan, sampai pekerjaan tambah kurang ini belum dihitung, Pak. Jadi setiap ada perubahan di lapangan, pasti ini biaya-biaya ini pasti muncul biaya baru." Ucapan itu membuat Dikin terdiam cukup lama. Dia baru teringat beberapa kali justru dirinya sendiri yang merubah desain. Awalnya hanya ingin mengganti keramik, lalu menambah kanopi, memperlebar teras, membuat kamar mandi lebih besar, bahkan mengganti kusen aluminium yang sebelumnya tidak ada dalam rencana. Semua perubahan itu membuat kebutuhan material, durasi pengerjaan, dan biaya tenaga kerja ikut berubah. Dikin akhirnya menatap Rosid dengan wajah menyesal. "Pak Rosid, ternyata aku juga ikut bikin proyek ini berantakan." Rosid tersenyum kecil. "Saya sebenarnya tidak keberatan kerja tambahan, Pak. Yang sulit itu kalau perubahan mendadak tapi anggarannya tetap ingin sama. Anak-anak juga jadi sulit juga." Sore itu mereka duduk bersama menyusun ulang rencana renovasi. Semua pekerjaan tambahan dicatat dalam berita acara sederhana. Harga material dicek bersama sebelum dibeli. Jadwal pembayaran upah disepakati dan setiap perubahan desain harus dibicarakan terlebih dahulu. Ajaibnya, sejak hari itu hampir tidak ada lagi pertengkaran. Progres pembangunannya justru lebih cepat, kualitas pekerjaan semakin rapi, dan pengeluaran menjadi lebih terkendali. Dikin akhirnya sadar, membangun rumah bukan hanya soal mencari tukang yang jujur, tetapi juga tentang perencanaan proyek, komunikasi yang terbuka, dan disiplin mengelola anggaran. Plot twistnya, orang yang selama ini dia curigai justru menjadi orang yang paling berusaha menjaga kualitas rumah impiannya. Dari kisah Dikin dan Rosid, kita belajar bahwa drama saat membangun atau merenovasi rumah seringkali bukan disebabkan oleh satu pihak saja. Ada 4 solusi yang bisa mengurangi konflik sejak awal. Pertama, buat RAB yang realistis dan siapkan dana cadangan sekitar 10-15% dari nilai proyek untuk mengantisipasi kenaikan harga material atau pekerjaan tambahan. Lalu yang kedua, sepakati sejak awal sistem upah, jam kerja, spesifikasi material, target proses, dan kualitas pekerjaan agar tidak menimbulkan salah paham. Yang ketiga, hindari terlalu sering mengubah desain ketika proyek sudah berjalan karena setiap perubahan hampir selalu berdampak pada biaya, volume pekerjaan, dan durasi pembangunan. Lalu yang keempat, lakukan evaluasi rutin bersama kepala tukang agar setiap masalah bisa diselesaikan sebelum menjadi konflik besar. Pada akhirnya rumah yang kokoh tidak hanya dibangun dengan semen, besi, dan bata, tetapi juga dengan komunikasi yang baik, kepercayaan, serta pengelolaan keuangan yang disiplin. Tukang yang profesional tentu harus menjaga kualitas pekerjaannya, tetapi pemilik rumah juga perlu menghargai proses pembangunan yang penuh tantangan di lapangan. Ketika kedua belah pihak saling terbuka dan saling menghormati, proyek akan berjalan lebih lancar pastinya, anggaran lebih terkendali, dan hasil akhirnya jauh lebih memuaskan. Nah,
Sekarang giliran Anda berbagi cerita. Apakah Anda pernah mengalami drama saat membangun atau merenovasi rumah? Mana yang paling membuat pusing? Tukang yang sering datang terlambat, tukang yang lemot atau lelet, atau hasil pekerjaan kurang rapi, atau faktor lain seperti harga material tiba-tiba naik, biaya renovasi membengkak, atau justru perubahan desain dari kita sendiri? Nah, tulis pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar karena bisa menjadi pelajaran berharga bagi penonton lainnya. Jika menurut Anda video seperti ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang properti serta keuangan keluarga, jangan lupa like dan subscribe karena bisa membantu mengembangkan channel ini untuk mengangkat cerita-cerita yang lebih relate yang terjadi di masyarakat di sekitar kita. Ikuti terus konten dari Rumah dan Uang. Sampai jumpa di episode berikutnya.